Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat Allah kita hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan Islam segala, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas hari ini. Salawat dan salam kita curahkan dengan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita pada pengikutnya. Semoga diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Jemaah salat Jumat yang kami hormati, pada hari ini kita akan melakukan kajian ba'da zuhur yang akan dibawakan oleh Ustaz Maulana Faisal MA dengan tema amalan penghapus dosa. Begitu kami mohon pada jamaah untuk merapat ke belakang, karena banyak saudara kita yang masih belum melaksanakan sholat Jumat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kajian siang ini adalah menyambung tema bulan lalu. Bulan lalu adalah yaitu pintu taubat masih terbuka. Artinya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan kita, maka ada janji-janji Allah dan Rasulnya supaya taubat kita diterima. Makanya bertobat itu dari segala dosa jangan ditunda-tunda, apalagi mengandalkan kalau saya masih hidup lah, kan nggak bisa. Saya masih hidup besok, nggak tahu juga. Ada orang lagi olahraga aja meninggal, ada orang lagi duduk meninggal. Jadi umur kita nggak tahu, makanya bertobat oleh para ulama dikatakan hukumnya fardhu ain seperti sholat. Nah sekarang sebagai kelanjutannya, kira-kira tobat kita itu supaya makin terkikis, supaya kita berhadapan dengan Allah dengan sedikit beban di akhirat. Ya Pak, beban dunia ini berat banget Pak. Kemarin kita dapat selfie, kita dapat di daerah gitu ya. Untuk mobil kita nggak kena gebuk gitu ya. Jadi beban hidup ini berat banget. Dan saling memaafkan, saling bertobat kepada Allah. Ya, yang atas tidak menjolimi, yang bawah tidak kalah gitu. Saling bertobat, saling menjaga perasaan, saling menjaga kehidupan moral akhlak. Maka kita akan tampilkan ini dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Kelanjutan bulan kemarin, kira-kira amal apa saja itu yang bisa makin mengikis dosa-dosa kita. Cuma sebagai tambahan dulu, pertama kali saya mau tuliskan asal dosanya bukan dari 4 macam. Kalau 4 macam, tobatnya harus kembali ke Islam dulu. 4 macam ini rata-rata adalah berkaitan dengan iman dan akidah. 4 macam dosa yang tidak ada ampunan. Serem sih, ya tapi kan harus kami sampaikan. Bahkan ini dalilnya semuanya Al-Quran. Yang pertama hadirin, mati kafir. Kalau udah mati gak tobat tuh sudah. Ya,
Ini ada dalam Ali Imran 91. Nanti kita terjemah satu biji aja. Ya. Yang kedua, mati musyrik. Kalau kafir definisinya tidak beriman kepada Allah. Kalau musyrik menyekutukan Allah dengan Tuhannya. Yang ketiga hadirin adalah mati murtad. Nauzubillah. Murtad definisinya apa? Keluar dari agama Islam. Ini ada dalam Al-Baqarah pada 217. Yang keempatnya adalah mati munafik. Munafik ini definisinya adalah secara zahir dia mengaku muslim padahal hatinya kafir. Jadi dia adalah musuh Islam yang pura-pura jadi orang Islam. Kalau yang nomor 4 ini lebih berat lagi ancamannya karena nerakanya yang paling bawah. Baik, saya tampilkan aja satu aja karena ini bersaudara semuanya. Yang murtad keluar dari Islam ya kafir juga, yang musyrik ya kafir juga, yang munafik memang orang kafir dia. Ya, kita buka saja 1 Ali Imran 91. Ya, Allah berfirman di sini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka dengan kekayaan mil'ul ardi dhahaba, sekalipun punya kekayaan emas sepenuh bumi. Masya Allah, emas sepenuh bumi. Jadi saya ada uang dinar emas Pak, segini aja ini 100 juta. Beratnya satu kepingnya itu 4,2 gram. 100 juta cuma segini Pak. Ya, segini 200 juta, 300 juta, 1 M cuma segini. Ini kekayaannya emas sepenuh bumi. Sayang Pak, orang kaya pun kalau tidak iman kata Allah, tidak akan aku terima sekalipun dia menebus dosanya dengan kekayaan emas gede bumi. Walau ibtada bihi, dan ia berusaha untuk nyogok membayar kepada Allah. Ya Allah, saya bayar dosa-dosa saya ini dengan emas gede bumi, enggak bakal aku terima kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong. Baik, ya. Itu yang tadi saya bilang emas dinarnya ada di tas saya Pak. Mau lihat semua saya. Ntar pengen Pak. Satu kepingnya itu tipisnya, harganya hampir 10 juta, 4,2 gram, hampir 9 juta. Baik, hadirin, kita masuk aja amal apa saja yang dapat menghapus dosa kita. Yang pertama, sholat taubat setiap malam. Sebenarnya ini hadisnya sholat taubat ya sehabis berbuat dosa. Tapi kalau kita ingin meyakinkan nggak apa-apa dosa kita supaya segera makin dihapusnya, maka tiap malam kita sholat taubat. Hadisnya riwayat diantaranya Imam Tirmidzi rahimahullah pada 408. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yusnibu dzanba." Kata Nabi, apabila seseorang berbuat perbuatan dosa, summa yaqumu fayatatahhar, kemudian dia berangkat untuk berwudu, summa yusalli, kemudian dia sholat. Ini para ulama menyebutnya sebagai sholat taubat. Summa yastaghfirillah, kemudian ia beristighfar kepada Allah. Illa ghafara lahu, pasti Allah ampuni dosanya. Nah, bagusnya ini sholat taubat ini dilakukan sebelum tidur ya. Hadirin, biasakan kita mau tidur berwudu sholat, bangun tidur berwudu sholat. Jadi malaikat tiap hari itu
mulai aktivitas kita dengan wudu dan sholat, diakhiri aktivitas kita mau istirahat malam dengan wudu dan sholat. Allah tanya, malaikatku, bagaimana hambaku? Ya Allah, saya catat dia mulai aktivitas wudu dan sholat. Pas dia selesaikan aktivitas juga wudu dan sholat. Nah, ini siapa yang berbuat dosa kemudian dia ambil wudu, sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa. Ya. Bahkan dibacakan ayatnya itu sama Rasul. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ini suratnya enggak disebutkan ya di sini dalam hadisnya. Surat Ali Imran 135 ya. Walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang kalau mereka berbuat dosa aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka dengan perbuatan dosa, dzakarullaha, maka mereka mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka beristighfar akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru, tapi mereka tidak berketerusan ala ma fa'alu, dalam perbuatan dosa itu. Makanya bulan depan sudah kami bahas syarat tobat diterima. Yang pertama, berhenti total. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi selamanya. Ustaz, ada nih jamaah kita bertanya, Pak Ustaz, saya habis buat dosa, saya ulangi lagi, udah bertobat ulangi lagi. Itu yang kita sebut dengan tobatnya tobat apa? Sambel. Maka dia harus apa? Bertobat sampai dapat hakikat. Kapan Ustaz? Ya dengan kesungguhan Anda tentunya. Sampai dapat, harus bisa, diwajibkan bisa tidak mengulangi perbuatan dosa. Baik, ini nomor 1 hadirin. Nomor 2-nya adalah baca raja istighfar 1 kali siang, 1 kali malam. Wah, ini hebat nih Pak, yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini bacanya penghulu istighfar, raja istighfar. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Masya Allah hadirin, baca 1 kali siang, baca 1 kali malam. Jaminannya apa? Kalau kita meninggal dunia, maka dijamin jadi ahli surga. Makanya hadirin, ya orang yang belum hafal raja istighfar, tolong dihafalin atau dibuka Google-nya, itu aja, diklik raja istighfar, klik, nanti keluar bahasa Arabnya, terjemahannya. Ini kita tampilkan nomor 2-nya hadirin, ya. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari, raja istighfar itu begini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai sini, la yaghfiru dzunuba, karena sesungguhnya tidak ada yang menghapus dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini ringan hadirin, cuma sekali 2 kali dibaca, bukan 100 kali. Apa kata Rasul? Qala, Nabi bersabda, wa man qalaha minan nahar, siapa yang baca raja istighfar 1 kali siang hari, muqinan biha, yakin dosanya dihapus, famata, kemudian meninggal dunia, min yaumihi, pada hari itu, qabla ayyusi, sebelum masuk waktu maghrib, dia baca sekali pagi atau sekali siang, qadarullah ajalnya sebelum maghrib tiba. Apa kata Rasul jaminannya? Fahuwa min ahlil jannah, ia dijamin diampuni dosanya dan menjadi ahli surga. Semudah itu hadirin. Ya tentunya sudah meninggalkan dosa-dosa, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban sholat, puasa, dan wa man qalaha minal lail, dan siapa yang baca 1 kali pada malam hari, wa huwa muqinun biha, yakin dosanya diampuni dengan raja istighfar ini, famata, kemudian ia meninggal, qabla ayyusbih, sebelum masuk waktu subuh,
dibaca sore hari, malam hari. Sebelum subuh meninggal, apa kata Nabi? Wa huwa min ahlil jannah. Ia dijamin jadi ahli surga. Ini termasuk yang paling gampangnya, Pak. Cuma kalau kita khawatir hadirin, kita khawatir tidak ngebaca karena waktunya tidak ditentukan oleh Nabi. Paling enak, paling gampang, paling mudah, baca saja setiap habis sholat. Berarti sehari semalam bukan cuma 2 kali itu, bisa 5 kali. Ya. Karena kita diperintahkan bertobat, Pak, bukan karena habis buat dosa aja. Contohnya habis sholat tadi. Habis sholat apa kita baca pertama kali zikirnya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali. Habis sholat gak buat dosa, diperintahkan bertobat. Gitu. Baik. Nah, jadi kita lihatkan lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah baca istighfar astagfirullahaladzim. Tapi ini ada keunikannya di sini. Saya dapati dalam racikan 3 hadis ya. Baca astagfirullahaladzim 100 kali. Ini perintah Nabi. Ya, hadirin setiap hari nomor ketiga ini bacanya di antaranya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Cuma setelah saya merenung, saya cari lagi hadisnya. Ini kan kalau kita baca astagfirullahaladzim yang diampuni dosa cuma kita doang. Apa sih artinya astagfirullahaladzim? Ya Allah, ampuni dosaku, Engkau lah yang maha besar. Astagfirullahaladzim. Makanya saya cari, saya dapati dalam hadis yang lain nomor 10.610 riwayat Imam Ahmad. Kalau kita ganti bacaan istighfarnya dengan Rabbi firli wali walidayya, gampang tuh, cuma segitu saja. Rabbi firli wali walidayya, maka sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kenapa? Dengan Rabbi firli wali walidayya ini hadirin, saya tuliskan di sini, ya. Berarti ada 3 keutamaan tuh. Dosa kita diampuni. Dosa diampuni 100 kali. Yang kedua, dosa orang tua kita diampuni juga oleh Allah Ta'ala. Diampuni 100 kali. Yang ketiga, orang tua kita dengan bacaan Rabbi firli wali walidayya diangkat derajatnya di surga sampai 100 tingkat. Diangkat 100 derajat. Di surga ini hebat banget. Ini hadisnya, coba saya tampilkan. Nabi bersabda, tuh nomornya sudah 10.610. Ya, ini sudah pertengahan kitab hadis yang paling panjang nih. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ulama salafus saleh yang hampir hafal 1 juta hadis. Ya. Apa? Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'ud darajata lil abdi saleh, sungguh Allah akan mengangkat derajat untuk hamba yang soleh fil jannah, di dalam surga. Fayaqul, hambanya keheranan, ya Rabbi anna li hadhihi, ya Allah Tuhanku, ini dari mana derajat ini? Kenapa derajat saya naik terus setiap harinya? Fayaqulu, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini disebabkan istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Jadi kalau Anda sudah jalankan 100 kali itu astagfirullahaladzim, astagfirullah, ganti jadi Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Sekali dayung 30 terlampaui. Dosa dihapus orang tua, dan orang tua diangkat derajatnya. Ini zikir spesial nih Pak, yang nomor 3. Ya. Kita bisa lakukan kapan saja. Anda pulang kantor naik apa? Naik mobil sambil berzikir, naik motor sambil berzikir, Rabbi firli wali walidayya. Naik kereta sambil berzikir, Rabbi firli. Dosa kita dihapus, orang tua kita diangkat derajatnya 100 tingkat di surga. Baik. Hadirin, kemudian nomor 4, sholat tahajud.
Sholat tahajud juga dapat menghapus dosa. Jangan sampai nggak bangun tahajud Pak. Sekalipun Anda bangun jam 4 lewat 15 menit, masih ada tuh 20 menit, 30 menit. Ya, sholat deh 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat baca aja kuliah dulu kayak 2 rakaat. Witir deh 3 rakaat atau 1 rakaat lah, witir yang paling hemat. Terus berdoa, udah gitu adzan kumandang, ya ke masjid, baru beraktivitas seperti biasa. Nah, hadirin, sholat tahajud ini termasuk daripada habitnya, kebiasaan, termasuk kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Nih coba kita buka hadisnya. Nih, hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya. Apa kata Nabi? Alaikum biqiyamil lail. Kalian mesti bangun malam. Sayang hadirin, ya waktu kita kalau kita cuma pakai tidur aja, nggak tahajud, sholatnya sholat subuh aja. Iya, udah gugur kewajiban sholat subuh, tapi sayang kalau tidak menambah amalan sunnah pada malam hari. Usahakan malam hari sholat Pak, sekalipun ringan-ringan 2 rakaat. Baca kuliah pun nggak apa-apa. Baca inna a'taina punya cuma 3 ayat. Inna a'taina al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Rukuk, sujud, bangkit lagi, kulhu, nggak apa-apa. Itu pun udah istimewa zaman sekarang loh Pak. Ya, makanya spesial nih. Orang yang bangkit tahajud, apa kata Nabi? Alaikum biqiyamil lail. Kamu mesti bangun tahajud. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena dia merupakan habit atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi orang-orang soleh itu nggak ada tahajud. Anda boleh beli buku bahasa Arab sih, yang paling gampang tuh buku bahasa Arab yang berseri tentang sirah nabawiyah. Nanti bicarakan tuh. Kalau yang menulisnya kayak Imam Ibnu Hajar, beliau kan meninggal abad ke-8. Berarti dari abadnya Nabi Adam, Nabi Muhammad terus sampai abad ke-7 itu beliau tuturkan tuh begini. Orang-orang soleh itu biografinya. Para sahabat, Nabi Muhammad, ulama yang 4, semua tidak meninggalkan sholat tahajud. Makanya Nabi katakan, alaikum biqiyamil lail. Mesti kamu bangun tahajud. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena dia merupakan ciri-ciri orang soleh. Pak, yang jamin kita jadi orang soleh itu Nabi. Sekalipun orang lain tidak memandang itu nggak apa-apa. Ya, kita rajin tahajud, kita dapat gelar orang soleh dari baginda Nabi. Kemudian wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Dan sesungguhnya bangun tahajud itu adalah cara untuk mendekatkan diri, qurba. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil ismi. Salat tahajud bisa mencegah perbuatan dosa. Ini yang kita bahas selanjutnya. Wa takfirun lisayyi'at, dan juga menghapus dosa-dosa. Dan Pak, kalau kita bangun tahajud insya Allah sehat. Saya punya guru tuh rajin pada istiqomah bangun tahajud, umurnya 90, 80. Jarang yang umurnya pendek. Kenapa? Dia bangun tahajud, sholatnya pun banyak sampai 20, 30, 50 rakaat baru witir. Ya ibaratnya kalau kata Tai Chi Cina itu, siapa yang bangun tidur, dia gerakan tubuhnya kayak gitu, maka memperlancar darah, pankreas normal, liver, ginjal dan macam-macam. Apa tuh? Jantung tuh memompa dengan sempurna, apalagi pagi hari. Ditambah dia keluar, udara masih apa? Fresh. Ya, di situ banyak rahmat Allah. Makanya pulang jalan kakinya pun, bahkan saya dengar dari para ahli medis dan ahli kesehatan, olahraga terbaik usia udah 40-50 ke atas Pak, apa? Jalan kaki. Paling tidak kata ahli tai chi itu banyak gerak. Coba aja kalau Anda sholat 20 rakaat, 10 rakaat gitu, berdiri. Bahkan saya pernah ketika kreatinin saya menurun tinggi,
fungsi ginjal saya menurun gitu ya. Saya diperintahkan sama yang mengobati saya itu untuk ngajar itu sambil berdiri jalan. Pak Ustadz jalan setiap hari 1 jam. Saya lakukan tuh. Ya. Ditambah kita tahajud Pak, sehat insya Allah. Karena kan untuk mencapai hidup yang tenang tidak aja itu ibadah yang ikhlas, yang tekun kepada Allah. Termasuk ngaji dulu kayak begini. Yang kedua, dijaga makanan. Ya, yang ketiga, olahraga yang cukup. Ini insya Allah menjadi kebaikan. Nah, jadi kata Nabi, wa takfir lisayyi'at, menghapus dosa-dosa. Wa mataradatun lidai 'anil jasad. Oh, ada juga tuh, dan menyehatkan badan dari penyakit-penyakit. Dan ini yang hadirin diantaranya nomor 4. Nomor 5, puasa Ramadan. Ya, kalau ini terkenal ya Pak hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin, ini diakui bukan sama dokter muslim. Siapa namanya lupa. Dokter dari Jepang yang melakukan riset. Kalau kita lapar itu makin mendetoks tubuh kita. Ya. Lemak-lemak jahat itu hancurnya dengan dilaparkan perut kita. Terus beliau lakukan lagi tuh, lakukan sebuah eksperimen. Oh, ternyata di Islam ada ya puasa 3 hari, ya puasa ayam ubin. Tapi karena beliau bukan orang Islam, malamnya juga puasa. Nah, disiasatilah oleh dokter kita yang muslim. Begini, kalau udah maghrib kan kita nggak boleh puasa terus. Lalu bagaimana untuk mencapai puasa 72 hari 3 hari 3 malam? Karena ini pengobatan untuk apa? Untuk pengidap kanker berat. Jadi kalau yang punya kanker berat, dipuasain 3 hari 3 malam, itu nanti sel-sel yang baiknya akan memakan sel-sel kanker. Ini hebat puasa. Cuma kan kita nggak boleh puasa malam hari, betul? Namanya puasa apa tuh? Wisol, itu dilarang. Gampang, kita siasatin. Cara gimana? Tetap 72 jam nggak makan, cuma minum air saja. Batalin puasanya dengan air putih, udah gitu puasa lagi. Ya, sahurnya minum air putih lagi sampai 3 hari. Itu sembuh insya Allah. Kankernya itu akan dimakan sama sel-sel yang baik, dilaparkan sel-sel kita. Hanya saja yang saya pelajari dan saya alami, kalau kita mau melakukan water fasting sebutannya, water fasting kayak begitu, nanti supaya tubuh kita tidak terlalu melemah, dia harus ditambah dengan suplemen, enggak pakai obat. Mengobati kanker dengan puasa dari sunnah Nabi dan tambahan dengan suplemen. Suplemennya diantaranya glutathione, MCT. MCT itu kayak oil minyak kelapa gitu. Kemudian pakai probiotik, kemudian NAC, echinacea, sama vitamin D yang 10.000 IU gitu ya. Itu sembuh. Ya, hebat puasanya. Nah, ini kalau puasa Ramadan terkenal lah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya kasih tuliskan bahasa Arabnya hadis. Siapa yang puasa Ramadan, dihapus dosanya. Yang keenam, baca sholawat hadirin. Masa sih Ustaz? Baca sholawat bisa menghapus dosa? Iya. Bahkan sekali kita baca sholawat, dia hapus dosanya berapa? 10. Ini hadisnya. Pokoknya kita pakai dalil ini. Ya. Tadi yang Ramadan saya nggak tampilkan karena udah familiar ya Pak. Puasa Ramadan menghapus dosa. Hadirin, amalkanlah sholawat. Sholawat yang paling gampang aja deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda sekali mengucapin itu, diampuni dosa 10 kan. Ini hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Muslim rahimahullah. Tuh. Nomornya pun sudah saya masih awal-awal 875. Bukhari Muslim hadisnya atau Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan," dari sini. Siapa yang baca sholawat kepada aku, sholatan, sekali sholawat. Sholatan itu artinya bukan sholat Pak. Ya, artinya man shalla alayya sholatan, siapa yang baca sholawat kepada aku, kata Nabi, 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah ampuni dosanya 10.
jemaah kalau setiap hari Anda istiqomah Pak, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli 100 kali. 100 kali 10 berapa? 1000 dosanya. Betul gak sih? 1 kali 10. Kalau 100 berapa dia? 1000 kan? Nah, itu hadirin, ini dalilnya. Ini termasuk menghapus dosa. Lagian Pak, sholawat fungsinya bukan cuma menghapus dosa, memudahkan urusan, memperlancar ekonomi, menghilangkan kemiskinan. Saya 2018 masih ngajar di sini dulu. Sebelum Covid kan kita majelis di sana tuh, ya, di gedung sana tuh, sama teman-teman Petrosi. Dari 2018 hadirin saya buat pesantren. Masya Allah, kita mau beli tanah di Bekasi pun. Di kompleks saya ada itu belakang Sumarekon, tanah semeter, udah semeternya itu di jalan depannya 12 juta. Sebenarnya ini kayak Jakarta, Sumarekon Bekasi juga. Kalau di Sumarekonnya di atas 15 juta. Ya, kita mau beli tanah di situ 3 miliar aja cuma dapat berapa? Akhirnya kita buat sholawat, baca sholawat. Allah mudahkan semuanya sampai kita bisa beli hampir 3.000 meter. Ya, kita buat bangunan ini tidak masalah. Asbab baca sholawat. Kata Nabi, siapa yang banyak baca sholawat kepada aku, hajatmu dimudahkan oleh Allah. Dan itu yang nomor berapa? Jam 1 belum? Belum, Mak. Ini terlalu cepat ya, kalau saya kurang berapa menit? Apa lu? 5. Yang ke-7, jalan ke masjid. Kayak tadi Anda dari ruangan mau sholat berjamaah, mau ngaji ilmu, 1 langkah dihapus dosa, 1 langkah diangkat derajat. Nanti praktekkan di rumah kita juga, ya, di masjid rumah kita maksudnya. Nabi sabdakan di sini, hadisnya ini sahih riwayat Al Imam Bukhari rahimahullah. Apa kata Nabi? Ya, siapa yang berjalan ke masjid yang dia hanya untuk sholat, ya, berjalannya, lam yahtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan 1 langkah, illa rufi'a biha darajatan, diangkat 1 derajat, wa hutat anhu biha khati'ah, dan dihapus 1 dosa. Melangkah dari rumah. Hadirin, Anda rumahnya ada yang bukan masjid, jarak ke masjid cuma 5 langkah, klek sampai. Berarti cuma 5 dosa yang diampuni Pak. Enggak, 2,5 dosa. Karena 2,5 lagi apa? Mengangkat derajat. Kalau rumah Anda cuma 5 langkah ke masjid, udah sampai, muter dulu Pak. Lumayan tuh. Kalau 50 langkah, bisa 25 dosa diampuni, 100 langkah. Wah, istimewa sekali. Supaya makin terkikis apa? Dosa-dosa kita. Yang ke-8 hadirin, haji dan umrah. Ya, ini memang perlu duit. Ini umrah pun sekarang nggak ada yang 20 jutaan lah. 20 juta adalah nekat, sambil nekat dia backpacker gitu ya. Tapi kan hotel-hotel sekarang yang murah-murah udah nggak pakai nusuk lagi Pak. Dia hotel murah udah pada dihancurin di Mekah karena nggak punya apa? Validasi dari pemerintah kerajaan setempat. Jadi kita kalau mau umrah mandiri pun emang gampang, tapi hotelnya nggak ada hotel yang murah kayak semalamnya cuma 500.000 enggak. Ada sih, tapi tidak banyak. Karena pemerintah Saudi sudah mewajibkan ada syarat-syarat khusus jadi aplikasinya. Anda nih mau ngambil visa umrah pribadi, ya umrah mandiri, itu sudah ada tuh pesawat, tiket pesawatnya apa, kemudian juga hotelnya apa. Makanya unik kalau haji itu kita beli tiket pesawat dulu, hotel, baru nge-apply visanya. Beda kalau ke Jepang, ya visa dulu nanti baru hotel kita booking dan tiket pesawat. Jadi kalau umroh kita pesan apa dulu? Pesan pesawat sama ininya hotel yang sudah ada sertifikasi dari pemerintah Saudi. Mahal, tapi memang dosanya masya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi haji. Kalau haji itu diampuni sebagaimana bayi baru dilahirkan. Yang ke-9 hadirin, duduk dalam majelis ilmu kayak begini. Saya bisa tampilkan hadisnya. Ya, kalau panjang. Duduk dalam majelis ilmu atau sudah sih? Sudah. Ini diantaranya duduk dalam majelis ilmu. Nabi katakan kalau majelis ilmu ini selesai, maka Anda diampuni dosa-dosanya.
bahkan lebih dari itu. Ya, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan masuk surga. Orang yang masuk surga pasti dosanya diapain? Karena surga tidak boleh ada orang-orang yang tidak suci. Kita tidak suci, Pak. Kita bukan para nabi. Tapi sebelum masuk surga nanti dihapus dulu dosanya oleh Allah dengan amalan-amalan kayak begini. Nah, yang terakhir hadirin, ini yang terakhir, yang nggak berat sih. Coba yang terakhir, istiqomah 4 rakaat qobliyah zuhur dan ba'diyahnya. Kayak tadi tuh, istiqomah yang hadirin, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, disolatkan 2 salam. Apa pahalanya? Orang yang istiqomah dihapus dosanya dan diharamkan dia masuk neraka. Ini coba saya tuliskan hadisnya. Kalau ini emang belum saya tulis ya. Hadisnya riwayat daripada Imam Tirmidzi, nomornya masih awal-awal 430. Nabi SAW bersabda, man hafadha, ini sudah ada. Siapa orangnya yang bisa menjaga, saudara? Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla duhur. Siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum duhur? Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah duhur. Ini hebat, Pak. Ya, enggak ada sholat qobliyah ba'diyah pahalanya kayak gini. Apa kata Rasul? Haramallahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk ke neraka. Berarti dosanya diampuni. Para jamaah yang Allah, orang kalau nggak ada dosa ngapain masuk neraka, Pak? Dan orang kalau masih berdosa ngapain masuk ke surga? Jadi untuk masuk surga bersih dari dosa, untuk terhindar dari neraka juga nggak punya dosa. Ini saja, semoga Allah memudahkan kita sendiri untuk kita mengamalkan dan pertobatan kita diterima oleh Allah. Yang ngomong pun bukan orang maksum. Kita pun punya nafsu, kita punya salah keliru, tapi tetap kita ada syariat yang namanya syariat bertobat. Dan ini sebagai amalan pendukungnya 10 macam ini lah paling tidak. Sebenarnya ada banyak, tapi saya tak tampilkan 10 aja yang paling familiarnya. Baik, ada waktu masih, silakan kalau ada tanya jawabkan. Masih berapa menit? Ya, 2 menit ya. 2 menit. Kalau tidak ada, silakan ada yang tanya, Pak. Mungkin ada yang belum bisa dipahami gitu. Tidak ada. Baik, kita akhiri saja ya. Sama-sama dengan kita akhiri membaca kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.